Jumpa kembali dengan saya Andio, Mitra Ciarah dari kaki Gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas. Saudara-saudara, setelah selesai mengakhiri dan menikmati ziarah melalui kacamata Amsal, kita tarik nafas sejenak, menikmati pemandangan lain di puncak wisata itu. Pemandangan khususnya yang aktual, yang sedang viral menjadi perbincangan sebelum kita melanjutkan dan menikmati ziarah dalam kitab-kitab yang lain. Apa yang aktual? Ini, pada 1 Oktober 2022, ratusan penonton bola di Stadion Kahunjuran Malang mengalami bencana kematian akibat desak-desakan dan sebab-sebab lainnya, yang kemudian diikuti oleh banjir bandang di berbagai kota di tanah air, silih berganti dan susul menyusul. Pada 21 November 2022, Cianjur digoncang gempa yang mengakibatkan ratusan bangunan hancur dan rusak, serta ratusan korban akibat gempa ini, yang kemudian disusul gempa Garut pada tanggal 3 Desember 2022. Ada yang bertanya, apa arti bencana yang berturut-turut dan akibat-akibat yang mengikutinya? Mengapa ini bisa terjadi? Saudara, sebuah pertanyaan yang umurnya sudah setua umur manusia itu sendiri. Ketika melihat dan mengalami serta merasakan bencana dan penderitaan, manusia selalu cenderung untuk bertanya dan menanyakan. Ada banyak teori yang mencoba menjelaskan apa dan mengapa ini bisa terjadi di dalam hidup manusia. Ada yang mengatakan karena asap hukuman Tuhan. Ada yang mengatakan kiamat sudah dekat, bahwa Tuhan Yesus akan datang, atau ada juga yang mengatakan ini fenomena alam. Nah, bagaimana kita menghadapi semua itu? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang akbar, sekaligus Bapa yang baik, yang mengasihi kami tanpa batas. Kami bersyukur kepadamu karena segala sesuatu yang asalnya daripada Engkau ini. Engkaulah sumber segala yang kami butuhkan, penyembuh di segala sakit, penolong dikala kami dalam kesulitan, dalam kesesakan, perlindungan dikala mengalami perundungan. Engkau memberikan kekuatan mental supaya kami memiliki sikap yang positif, tepat dalam pertimbangan dan bijak dalam keputusan. Engkaulah kepenuhan hidup kami. Tanpamu kami bukanlah siapa-siapa. Bersamamu dan di dalammu kami merasa menjadi sesuatu yang menjadikan kami berarti. Karena Engkau yang meneguhkan kami dan menjadikan kami seseorang. Terlebih di tengah berbagai kesulitan, kepahitan, kerentanan, kerapuan hidup kami. Kehadiran-Mu dan pertolongan-Mu menjadi begitu nyata. Terima kasih Bapa untuk kunjungan-Mu hari ini. Ajarlah kepada kami supaya kami menikmati persekutuan dengan Tuhan di dalam renungan kami. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih, apa arti bencana yang berturut-turut dan akibat-akibat yang mengikutinya? Mengapa ini terjadi? Menurut kesaksian Alkitab, yang pertama, orang mengatakan akibat dari dosa. Ini teori yang paling tua dan paling banyak dipakai serta dianut oleh banyak orang hingga saat ini. Saya pernah
ada jemaat yang share dengan saya, seorang ibu yang sedang sakit keras. Belum terlalu tua, tapi menderita sakit yang mematikan. Apa isi yang dia bagikan? Dengan linangan air mata dia bercerita bagaimana ia telah jatuh di dalam dosa. Menyalahgunakan kepercayaan suami, melanggar komitmen bersama. Dan ia merasakan serta mempercayai ini semua, sakit penyakitnya maksudnya, itu yang membuat dia seperti itu. Dia sakit dengan penyakit yang tak tersembuhkan. Ia yakin bahwa ini semua terjadi karena pelanggaran komitmennya. Sakit yang diderita dipahami sebagai hukuman Tuhan. Dan karena itu dia ingin membereskan persoalan ini dengan Tuhan. Dia mengakui semua itu di depan Tuhan. Dan ia mau saya menjadi saksi pengakuannya. Nah saudara-saudara, amat jauh sebelum itu, cerita para suci juga mengungkapkan hal yang tidak berbeda. Mari kita buka dan kita baca jejak dokumen, jejak digital masa lalu yang terawat dengan apik sampai saat ini. Pada Ayub 4 ayat yang ke-7 dikatakan, camkanlah ini. Siapa binasa dengan tidak bersalah? Dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Saudara tahu ini adalah kata-kata sahabat Ayub. Di dalam penderitaannya ada Elifas, orang Teman, Bildad, orang Suah, dan Sofar, orang Naamah. Mereka datang kepada Ayub di dalam penderitaan Ayub dan menyatakan anggapan dan kepercayaan mereka sebagaimana anggapan dan kepercayaan umum pada waktu itu. Intinya adalah tidak mungkin Ayub itu tidak berdosa. Dia menderita sakit parah tentu oleh karena kejahatannya. Mungkin orang tidak melihat, tetapi Tuhan yang tak terlihat melihat. Itu Ayub. Pada Yohanes 9 ayat 2. Ketika para murid melihat orang yang buta dari sejak lahirnya, mereka bertanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Anggapan umum manusia pada waktu itu adalah yang namanya penderitaan atau bencana itu disebabkan karena dosa. Lalu di zaman kini, zaman digital ini, masih sama. Kalau saudara melihat film-film sinetron, banyak sekali yang bertemakan semacam itu. Orang mati jatuh sendiri ke dalam kubur, atau di dalam kubur ada ular atau apalah. Biasanya dilatar belakangi oleh kehidupan masa lalunya yang gelap, yang ditengarai akibat hidup yang tidak cukup kudus di depan Tuhan. Sehingga pada waktu matinya pun ada yang tidak diterima oleh bumi, ada yang macam-macam. Itu akibat dosa. Teori yang pertama. Lalu yang kedua, saudara-saudara, penderitaan atau bencana ini sebagai anugerah Tuhan. Pada anggapan dan kepercayaan ini, Allah dianggap sebagai pokok atau sumber bencana dan penderitaan itu. Tetapi di sini, walaupun sama-sama dari Tuhan, tujuannya berbeda. Karena di sini penderitaan dipakai Tuhan untuk mendidik dan membentuk manusia.
Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-11 dikatakan memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Inti beritanya, saudara-saudara, bahwa tidak ada orang mau naik kelas yang tanpa ujian. Selama ujian, maka semua siswa kehidupan dilatih ototnya, nafasnya, mentalnya, rohaninya agar supaya ia menjadi pribadi yang berkarakter, pribadi yang berintegritas, yang pundaknya kuat, yang kakinya kokoh. Emas dimurnikan dalam api yang panas dan tetap ditungguin oleh tukang emas untuk dibentuk sebagai sesuatu yang indah. Jadi di sini ayat ini mau mengatakan bahwa penderitaan dimaknai sebagai anugerah Tuhan. Lalu yang ketiga, dari mana datangnya bencana dan penderitaan itu? Teori yang ketiga adalah aksi iblis atas izin Allah. Nah, ini fakta yang kadang juga dilewatkan. Kalau ada anggapan semua hal terjadi karena Allah, maka ia mengabaikan dan tidak mengakui bahwa iblis itu ada dan juga bekerja. Penderitaan Ayub, menurut kesaksian Alkitab, diizinkan terjadi oleh iblis melalui izin Allah. Pada Lukas 13 ayat 16, Yesus juga berkata tentang perempuan yang bungkuk karena dikatakan telah diikat oleh iblis. Paulus dalam kesaksian karena sakitnya juga mengatakan duri di dalam daging sebagai utusan iblis yang menggocoh aku. Pada 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Jadi atas izin Allah itu terjadi, tetapi dibatasi daya rusaknya, kekuatan destruktifnya. Di dalam kasus Ayub pada pasal 2 ayat yang ke-6, firman Tuhan datang kepada iblis. Nah, ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Dibatasi kekuatan iblis di dalam kekuatan destruktifnya, kekuatan merusaknya. Jadi tidak boleh dan tidak bisa sepenuh-penuhnya, kecuali orang itu sendiri yang menyerahkan hidupnya pada kuasa iblis, yang menjadi hamba iblis. Itu beda persoalan. Nah, perempuan itu bungkuk diikat oleh iblis. Dan Paulus sakit di kepala sampai daya lihatnya menurun drastis. Ia tidak bisa membaca huruf-huruf yang kecil. Pada Galatia pasal 6 ayat 11, Paulus mengatakan, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis tanganku sendiri. Dan ia katakan sebagai utusan iblis yang menggocoh aku. Jadi itu yang ketiga, bahwa ada campur tangan kekuatan destruktif atas izin Tuhan. Lalu yang keempat, saudara-saudara, adalah pilihan bebas manusia. Pada Amsal 27 ayat 12 dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Allah, saudara, menciptakan manusia, bukan robot. Kalau robot, hidupnya diremote oleh pencipta, dikendalikan mau apa dan mau kemana. Tetapi yang diciptakan Allah ialah manusia, dan manusia diberikan kebebasan oleh Allah. Kalau dia tahu ada malapetaka, ada bencana,
tanah longsor, ya jangan lewat di situ. Orang tahu sedang musim hujan, angin besar, ke tempat wisata yang di sampingnya adalah tanah yang tinggi dengan rawan longsoran. Itu kan namanya cari perkara. Manusia diberikan kemampuan menentukan arah dan tujuan hidupnya, serta pilihan-pilihan cara ia menjalani hidup. Dan ini adalah ungkapan dari cinta Allah. Karena dia mencintai kita, maka cinta itu selalu memberikan kebebasan untuk menentukan pilihan hidup. Cinta tidak pernah memaksa. Maka kalau ada yang memaksa atas nama cinta, jelas bahwa cinta itu telah hilang, telah disalahpahami. Maka Tuhan memberikan pilihan, mau jalan lebar atau jalan sempit, kutuk atau berkat, jalan Tuhan atau jalan hantu, membuka atau menutup pintu dengan segala konsekuensinya. Nah, saudara-saudara, dari penelitian kesaksian Alkitab ini, kita dapat menemukan benang merah bahwa Alkitab tidak mengajarkan pola permanen asal-usul penderitaan. Ada variabel penyebabnya. Yang lebih ditekankan Alkitab adalah tatkala mengalami penderitaan atau bencana adalah bagaimana kita sebagai orang beriman memaknai itu semua. Adakah karena ini dosa saya? Ataukah cara Tuhan mendidik dan membentuk saya? Atau oleh karena iblis yang diizinkan Tuhan? Atau karena ini pilihan bebas saya akibat fenomena alam atau apa? Jadi dari sini yang penting adalah bagaimana kita menghadapi masa depan kita. Dan yang sangat penting dalam setiap hal, rancangan Allah tetap indah. Dan Allah tidak tinggal diam. Dia ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita dan akan tetap menyertai kita. Yesaya 55 ayat 8 mengatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sampai di sini perjalanan kita menikmati berita-berita aktual. Sampai ketemu pada berita aktual berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.